Kemudian kita tutup kajian kita dengan faidah terakhir yang berhubungan dengan seluruh surat Al-Masad. Maka di sana ada faidah yang agung dari permasalahan surat Al-Masad, terutama al-qawaid al-jarh wa ta'dil, tentang permasalahan qaidah al-jarhu wa ta'dil. Maka di dalam surat Al-Masad di sini antum lihat di saat turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab, celaan kepada Abu Lahab 3 ayat ini bahwa dia akan dipanggang di api neraka karena perbuatannya menghina Nabi Muhammad. Tabban laka ya Muhammad sairul yaum. Di hadis yang muttafaqun alaih Ibnu Abbas turunlah ayat ini. Dan ayat yang keempat dan kelima menjarah juga dari Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan juga istrinya dia sebagai orang yang membawa kayu bakar, di tafsir sahih atau namimah, melaksanakan namimah. Fi jidiha hablun min masad, maka pada lehernya ada hablun min masad. Ditafsirkan tadi 3 tafsiran, dari api ataupun dari besi ataupun dari pohon-pohonan, dari tali lasso dan sebagainya. Yang jelas 5 ayat ini semuanya adalah jarh bagi mereka orang-orang yang berhak untuk dijarh. Maka di sini masuk faidah permasalahan qawaid al-jarh wa ta'dil. Maka dalam ayat ini faidah tentang permasalahan al-jarh wa ta'dil. Apa makna al-jarh? Jarh adalah ta'n, celaan. Maka asal kalimat jarh yakni menoreh dengan pisau menjadi luka. Dan yang diinginkan al-jarh dari segi ucapan juga menoreh, maknanya menoreh nama baik seseorang. Seperti kita katakan, bagaimana keadaan si fulan kadzab, bagaimana keadaan si fulan dhaif, hadisnya lemah, bagaimana keadaan si fulan mudallis, awas anak-anaknya tidak diterima, seperti itu. Maka itu semuanya adalah jarh. Maka setelah kita mengetahui apa makna jarh, maka fawaid dari ayat ini tentang berhubungan dengan jarh wa ta'dil. Pertama, jarhul ahya wal amwat yajuz li maslahati diniyah, bahwa mencela orang-orang yang masih hidup dan yang mati, maksudnya telah mati, itu boleh, namun dengan tujuan maslahah agama Islam. Idalam yatub wa mata ala dalalatihi wa yansurun nas min dalalatihim. Maka jika seseorang dari kelompok ahlul bid'ah mati dan belum taubat atas kebid'ahannya, seorang syiah mati dalam kesyiahannya, seorang sufi mati dalam kesufiannya, seorang khawarij melaksanakan bom bunuh diri dan dia mampus, dan bukan mati syahid tetapi mati sangit. Sangit itu bahasa Jawa maknanya gosong, mati gosong. Maka boleh dijarah. Maka jarah ini untuk orang yang masih hidup diharapkan ada kebaikannya, dan untuk orang yang sudah meninggal namun belum taubat dari keburukannya, maka boleh untuk dijarah. Maka oleh sebab itu jarah Rabbana Jalla wa'ala Abu Lahab dan istrinya dalam satu surat, surat Al-Masad ini, yang masyhur dengan surat Al-Masad, surat Al-Lahab, surat Abi Lahab, dan surat Tabbat, dan banyak namanya. Maka di dalam satu surat ini 5 ayat, tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab, 3 ayat untuk Abu Lahab.
Wal ayah rabi'ah wal khamisah li zaujati wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Maka 5 ayat ini tentang pendalilan bolehnya menjarah orang yang masih hidup. Mana dalil bolehnya orang masih hidup? Ayat ini turun kepada Abu Lahab dan dia masih hidup. Di mana di saat di kisah Ibnu Abbas muttafaqun alaih, di saat Nabi mengatakan qul la ilaha illallah tuflihu, agar kalian masuk semuanya kepada Islam, inilah amliku lakum minallahi syai'a, kami tidak bisa menyelamatkan kalian kecuali dengan diri kalian masuk Islam. Berkata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum, celaka besar kamu wahai Muhammad, hanya untuk ini mengajak kepada tauhid. Kamu mengumpulkan kami, maka turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab, dan istrinya juga kena. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Allah menjarah Abu Lahab masih hidup dan Ummu Jamil Arwa masih hidup, istrinya Abu Lahab. Ini menjadi pendalilan penjarahan boleh bagi orang yang masih hidup. Dan qadarullah ma syafa'al, sudah dijarah dan tidak bertaubat karena memang Allah tidak menginginkan taubatnya. Mana dalil bahwa Allah tidak menginginkan taubatnya? Di ayat yang ketiga, sayasla naron datalahabin, di mana dia akan dipanggang di api neraka. Wa imra'atuhu, beserta istrinya. Maka kedua yang dijarah ini tidak masuk kepada Islam, sehingga sekitar 12 tahun 13 tahun mereka hidup dalam keadaan dicela oleh Allah dan dijanjikan masuk api neraka, dan qada wal qadar mengikutinya. Ini menunjukkan dalailun nubuwah dan Al-Quran itu benar, ucapan Allah bukan main-main. Maka tidak diberikan hidayah Abu Lahab dan istrinya mendengar ayat ini sampai dia dan istrinya sama-sama mampus. Setelah perang Badar, sepekan setelah meninggalnya Abu Jahal, maka dia mati. Maka kesimpulannya tidak pernah bertaubat. Dan ini pendalilan tentang bolehnya mencela dalam keadaan hidup. Dan begitupun sekarang telah mati, boleh menjadi pendalilan celaan kepada orang yang sudah mati. Maka ayat ini, surat ini, celaan di saat dia hidup, kemudian setelah 13 tahun atau sekitar 3 Hijriah, mulai dari 3 Hijriah sampai sekarang 1443 Hijriah, jarak waktu 1440-an, kita mencela Abu Lahab dalam keadaan sudah mati. Maka ayat ini berlaku untuk dia hidup dan sudah mati. Dan celaan juga bagi mereka orang-orang yang pantas untuk dicela dan sudah mati, seperti celaan Allah kepada Fir'aun. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa malaihi fattaba'u amra fir'auna wa ma amru fir'auna birasyid yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa'auradahumun nar wa bi'sal wirdul maurud. Maka dicela oleh Allah di dalam surat Hud, kami telah mengutus Musa kepada Fir'aun dengan ayat-ayat kami yang jelas, ila fir'auna wa malaihi, kepada Fir'aun dan serdadu-serdadunya, dan mereka mengikuti perkara Fir'aun, tidak mau mengikuti Musa dan Harun. Wa ma amru fir'auna birasyid, dinafikan oleh Allah, tidaklah apa yang dijadikan oleh Fir'aun perkara yang buruk. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah, maka dicela oleh Allah pertama perkara yang dibawa oleh Fir'aun buruk, karena di dunia dia mengajak kepada sesembahan dirinya. Dikatakan ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang paling tinggi. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah,
dijarah yang kedua oleh Allah, membawa pengikut-pengikutnya untuk masuk kepada api neraka di hari kiamat. Wa bi'sal wirdul maurud, dan sifat dari api neraka itu seburuk-buruknya tempat kembali. Maka ini dari Al-Quran pendalilan bagi mereka orang-orang yang sudah meninggal, dibolehkan jika memang dalam keadaan buruk matinya. Dan dulu juga pendalilan boleh kepada yang telah meninggal, namun di sini dari mana ucapan Nabi, dan Nabi mengetahui dari wahyu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, murra bi janazatin fa usniya 'alaiha khairan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajabat wajabat wajabat. Wa murra bi janazatin fa usniya 'alaiha syarran. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajabat wajabat wajabat. Maka telah dilewatkan kepada Nabi seorang jenazah dan Nabi memujinya. Fa asna alaihi khairan, dipuji oleh Nabi, dan Nabi mengatakan wajabat wajabat wajabat, wajib bagi dia kenikmatan kubur. Dan kemudian dilewati juga Nabi oleh yang sedang dibawa ke kuburan, sudah meninggal poinnya. Dan di sini Nabi mencelaknya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa uthniya 'alaiha asyarr. Maka Nabi mencelaknya, mengatakan keburukannya, dan mengatakan wajabat wajabat wajabat, wajib baginya untuk mendapatkan penderitaan. Faqala Umar, fidalaka abi wa ummi, murra bi janazatin fa uthniya 'alaiha khairun. Faqulta wajabat wajabat wajabat, wa murra bi janazatin fa uthniya 'alaiha syarrun. Faqulta wajabat wajabat wajabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man athnaitum 'alaihi khairan wajabat lahul jannah, wa man athnaitum 'alaihi syarran wajabat lahun nar. Antum syuhadaullah fil ard, antum syuhadaullah fil ard. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di sini menjadi pendalilan tentang bolehnya kita untuk mencela orang-orang yang sudah mati jika belum bertobat dan masih diikuti kitab-kitabnya, pemikiran-pemikirannya, dan dia telah jelas mati dalam keadaan keburukan. Maka ini asal dari kaidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian di sana ada syubhat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Aisyah, dukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam halikun bisuin